Pemirsa, kericuhan mewarnai pertandingan sepak bola antar kampung Tarkam di Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten. Supporter salah satu tim tiba-tiba masuk ke tengah lapangan usai wasit mengganjar pemain dengan kartu merah. Sejumlah penonton tiba-tiba merangsak ke tengah lapangan meski pertandingan sepak bola kompetisi antar kampung belum usai di lapangan desa Cijantra, Pagedangan, Tangerang, Banten. Mereka masuk bukan untuk berselebrasi, namun justru mengejar wasit yang dianggap berat sebelah. Sontak aksi ini memicu kericuhan antar penonton. Akibatnya pertandingan antara Dennis FC dari Tangerang Selatan melawan Anak Rantau FC dari Tangerang Raya dihentikan pada babak 2. Supporter mengaku kericuhan berawal dari salah satu pemain yang memprotes wasit namun malah diganjar kartu merah. Keputusan ini pun membuat penonton emosi lalu masuk lapangan. Kedua supporter pun akhirnya saling serang dan lempar botol di tengah lapangan. Sementara panitia dan pihak pengamanan kewalahan melerai keributan ini. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani Anyus melaporkan. Kericuhan mewarnai ajang Festival Seni dan Budaya Papua di Surabaya, Jawa Timur. Massa yang mengaku mahasiswa asal Papua tidak terima karena tidak dilibatkan dalam kepanitiaan penyelenggaraan. Sekelompok orang yang mengaku sebagai mahasiswa asal Papua tiba-tiba meminta acara Festival Seni Budaya dihentikan di Kia-Kia, Surabaya. Acara yang digelar perkumpulan alumni Papua ini pun berujung ricuh. Padahal musisi, atlet nasional dan tokoh asal Papua juga hadir pada acara ini. Massa menolak pelaksanaan festival dengan alasan tidak ada keterlibatan mahasiswa asal Papua maupun dalam konsep kegiatan. Ketegangan tak terbendung dan dialog pun gagal. Mahasiswa masuk ke area penonton, lalu menghancurkan kursi membuat pengunjung histeris dan anak-anak nangis. Bahkan sejumlah orang pingsan. Petugas gabungan TNI Polri dan Satpol PP sempat menenangkan situasi, namun situasi tetap memanas. Akibat suasana makin mencekam, panggung pun dibongkar guna menghindari kerusuhan semakin menjadi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Pak Sutri dengan bayinya dipaksa keluar dari taksi online oleh sejumlah ojek pangkalan di tengah guyuran hujan di stasiun Tiga Raksa, Tangerang, Banten. Akibatnya sang ibu yang tengah menggendong bayi histeris. Sejumlah pengemudi ojek pangkalan Opang nekat mengadang taksi online yang tengah membawa ibu dan bayi di stasiun Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Ojek di stasiun Tiga Raksa kok asap kali ini bawa bayi. Secara arogan, Opang memaksa sopir membuka pintu dan meminta penumpang dan bayinya turun meski kondisi tengah hujan. Bahkan salah satu Opang terus meluapkan emosinya saat memaksa sopir dan penumpangnya turun. Ojek di stasiun Tiga Raksa kok asap kali. Hanya itu, salah satu Opang yang juga membawa batu seolah bersiap untuk merusak mobil. Video pengadangan ini pun viral di media sosial. Kejadian berawal saat Pak Sutri dan bayinya turun dari kereta dan memesan taksi online. Namun baru melaju beberapa meter para pelaku melakukan aksi pengadangan ini. Warga mengaku aksi ini sudah kerap kali terjadi dan belum ada tindakan dari petugas. Usai viral, polisi segera ke lokasi dan mengamankan 3 Opang, A, N, dan C untuk diminta keterangannya. Agar peristiwa serupa tidak terulang, polisi akan memediasi kelompok Opang, ojol, dan taksol. Polisi juga secara berkala akan memantau di kawasan stasiun Tiga Raksa untuk memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat. Dari Tangerang, Banten, Aimarani Anyus melaporkan. Sekantong plastik berisi lembaran uang palsu pecahan Rp100.000 ditemukan warga di kawasan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Warga pun geger dan diduga ataupun menduga uang-uang palsu tersebut sengaja dibuang oleh orang tak dikenal. Lembaran-lembaran uang pecahan Rp100.000 palsu ditemukan warga berceceran di semak-semak perkebunan warga di Desa Babakan, Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sontak temuan ini membuat heboh warga yang melintas di Jalan Raya Tenjo Babakan sehingga banyaknya pengendara yang berhenti. Penemuan uang palsu ini berawal saat warga hendak ke pasar, namun saat di tengah perjalanan ditemukan uang pecahan Rp100.000 di dalam kantong plastik resek dan berserakan.
Atas kejadian ini warga langsung melaporkannya ke polsek setempat. Hingga kini, polisi dari Polsek Tenjo masih menyelidiki pelaku membuang uang palsu di pinggir Jalan Raya Tenjo Babakan. Petugas juga mengimbau warga berhati-hati dan teliti jika menemukan uang palsu dan langsung melaporkannya ke polisi. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Akibat diterjang hujan deras, 2 pohon di 2 titik tumbang dan menimpa 2 mobil di Kota Bogor, Jawa Barat. Akibat kejadian ini, mobil mengalami ringsek pada kaca depan dan kap mesin. Pohon jenis alpukat setinggi 7 meter tumbang dan menimpa mobil yang tengah terparkir di kawasan Paledang, Bogor Tengah, Jawa Barat. Tumbangnya pohon berukuran besar ini terjadi setelah Kota Bogor dilanda hujan deras. Petugas gabungan BPBD dan Damkar Kota Bogor pun berupaya mengevakuasi kendaraan dengan memotong batang pohon. Evakuasi sempat terkendala karena kabel listrik dan optik yang menjuntai. Petugas baru bisa mengevakuasi mobil yang ringsek selama setengah jam. Selain di kawasan Paledang, pohon tumbang dan menimpa mobil juga terjadi di kawasan Pamoyanan, sehingga total ada 2 mobil yang rusak tertimpa batang pohon dalam satu malam. Akibat kejadian ini, 2 kendaraan yang tertimpa pohon alami kerusakan parah di bagian kaca dan kap mesin. BPBD mendata bencana pohon tumbang terjadi di 4 titik, yaitu Bogor Selatan dan Bogor Tengah, namun beruntung tidak menimbulkan korban jiwa. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, akibat hilang kendali usai menabrak separator bus Transjakarta, 1 unit mobil jenis SUV terbalik di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Akibatnya 2 pengendara roda 2 yang berada di belakang mobil tersebut terluka. Diduga hilang kendali, mobil jenis SUV terbalik usai menabrak separator bus Transjakarta yang berada di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto sempat mengalami kemacetan karena proses evakuasi mobil. Akibat peristiwa itu, 2 pengendara motor yang berada di belakang mobil terluka karena gagal menghindar dari beton separator yang terpental ke tengah jalan. Sementara apa penyebab pasti mobil menabrak separator masih diselidiki kepolisian. Selanjutnya, kasus kecelakaan ini telah ditangani Subdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, 1 orang tewas akibat terjebak api saat kebakaran melalap 3 rumah kontrakan dan lapak pemulung di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Sementara itu di kawasan Pasar Gaplok, Senen, Jakarta Pusat, kebakaran melalap 3 kios pedagang, pos polisi, dan 1 unit mobil patroli. Asap hitam tebal dan kobaran api membumbung tinggi, membakar 3 rumah kontrakan dan sejumlah lapak di kawasan pemukiman warga di Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Minggu siang. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api semakin membesar dan sulit dipadamkan. Petugas Sudin Gul Karmat Jakarta Selatan yang tiba di lokasi berusaha memadamkan api agar tidak terus meluas. Namun besarnya api ditambah kepulan asap tebal membuat seorang wanita berusia 48 tahun terjebak dan tak bisa diselamatkan. Korban yang ditemukan tak bernyawa dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Kurang lebih 2 jam api berhasil dipadamkan dengan menerjunkan 22 unit mobil damkar serta 80 personel pemadam. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran karena masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Tiga kios pedagang terbakar di area Pasar Gaplok, Jalan Kembang Sepatu, Senen, Jakarta Pusat pada Senin dini hari. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api mengganas dan menghanguskan sebuah pos polisi beserta 1 unit mobil patroli. Api pertama kali muncul dari salah satu kios pedagang.
Petugas pemadam kebakaran menerjunkan 17 unit mobil damkar untuk memadamkan api. Api padam 1 jam kemudian. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik di salah satu kios. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa kebakaran tersebut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian kabel penerangan jalan dilakukan terang-terangan di Koja, Jakarta Utara. Akibat aksi nekat kelima pelaku, sepanjang Jalan Raya Koja menuju Pelabuhan Tanjung Priok menjadi gelap. Nekat beraksi. Beginilah aksi kawanan pelaku pencurian kabel penerangan jalan yang nekat beraksi di tengah keramaian lalu lintas saat siang hari. Para pelaku yang berjumlah 5 orang terlihat sedang menggali tanah dan mencongkel paving block di pinggir jalan Jampea, Koja, Jakarta Utara. Polisi yang mendapatkan laporan langsung bergerak cepat dan menangkap 5 orang pelaku berinisial FA, 29 tahun, IS, 28 tahun, MY, 34 tahun, AF, 36 tahun, dan JA, 21 tahun di kawasan Koja, Jakarta Utara. Sejumlah barang bukti kabel bawah tanah berukuran besar yang sudah dipotong turut disita petugas. Akibat aksi para pelaku ini membuat jalan raya dari Koja menuju Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara sempat menjadi gelap karena matinya lampu penerangan jalan tersebut. Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Ya, pencurian kabel penerangan jalan di Tanjung Priok, Jakarta Utara bukan perkara kriminal semata. Aksi maling kabel itu bisa berakibat fatal bagi ribuan pengendara yang melintas di jalur menuju Pelabuhan Tanjung Priok tersebut. Sudah ada Amrina Rida di titik lokasi pencurian kabel penerangan jalan. Rida, selamat siang. Bagaimana kondisi di sana? Ya, Wiki dan juga pemirsa, untuk situasi di area yang menjadi lokasi pencurian, ini sekarang sudah ada diperbaiki paving blocknya, tapi ada yang belum diperbaiki juga. Nah, kami akan memperlihatkan terlebih dahulu, ini di samping kami ada satu tiang penerangan umum, begitu ya, yang kabelnya sempat dicuri oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ini adalah lampu penerangan yang sempat mati akibat adanya pencurian kabel. Dan kalau kita melihat di bawah, ini Wiki, ini adalah paving block yang mana sempat dicongkel dan juga dibongkar oleh pelaku. Nah, ini kita bisa melihat bagaimana untuk saat ini paving blocknya masih belum diperbaiki secara total, lalu juga masih berserakan secara tidak rapi. Dan disinilah tempat-tempat adanya kabel-kabel yang berada di bawah tanah, sehingga para pencuri ini harus mencongkel terlebih dahulu paving block ini untuk mengambil kabel-kabel yang akan mereka curi. Dan untuk area yang belum diperbaiki ini tidak hanya di area itu saja, ada juga di area lain. Ini sebelah kiri kami. Ini adalah area juga yang mana bisa kita lihat jelas bahwa masih ada banyak puing berserakan dan juga terlihat adanya kabel begitu yang diputus begitu, yang disinyalir ini merupakan kabel yang sempat dicuri oleh pelaku-pelaku pencurian ini. Kita juga bisa melihat, Wiki dan juga pemirsa, bahwasanya untuk paving block ini berserakan tidak hanya di area trotoar, namun juga di area jalan. Ini cukup membahayakan karena tadi kami beberapa kali melihat banyak sekali kendaraan-kendaraan yang memang ketika melaju ini mereka cukup dekat dengan pedestrian, dan beberapa kali ini sempat hampir menyentuh area paving block ini, sehingga tentunya apabila kejadian ini dibiarkan maka akan berpotensi menimbulkan insiden-insiden yang tidak diinginkan, dan juga tentunya kita harapkan agar ada tindak lanjut begitu ya. Meskipun sudah ada petugas yang dikerahkan Wiki untuk memperbaiki paving block, namun nyatanya hingga kini belum seluruh paving block ini diperbaiki, meskipun untuk lampu-lampu penerangan ini sudah diperbaiki kabelnya, dan juga lampu penerangan di area ini memang sekarang sudah menyala. Walaupun demikian, Wiki dan juga pemirsa, saat ini dari pihak Polres Metro Jakarta Utara ini sudah meringkus, terbaru ada 7 pelaku yang diringkus, yang mana mereka melangsungkan aksi pencurian ini. Dan secara total dari pihak Polres Metro Jakarta Utara mencatat bahwa dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir untuk kabel-kabel yang dicuri di area Koja ini
panjangnya mencapai 2.700 meter atau hampir 2,7 meter. Ini jumlah yang sangat amat banyak dan apabila dibiarkan ini akan merugikan masyarakat. Kita akan harapkan dan juga kita akan nantikan bagaimana solusi terbaik karena ini menjadi pekerjaan rumah ataupun juga PR bagi pemerintah daerah Kota Jakarta Utara dan juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menindaklanjuti agar fasilitas umum yang seharusnya berfungsi dengan baik bagi masyarakat tidak disalahgunakan dan tidak dicuri seperti ini. Tentunya nanti ini semua harus diperbaiki secara menyeluruh, Wiki dan juga pemirsa. Sementara demikian kembali ke Anda, Wiki. Baik, Amrina, terima kasih atas informasi Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Kita ke pemirsa, warga di Jakarta semakin dimanjakan dengan hadirnya rute-rute baru Transjakarta. Kali ini ada rute baru koridor 1W Blok M Ancol yang seluruh armadanya menggunakan bus listrik. Gubernur Jakarta Pramono Anung meresmikan rute baru Transjakarta koridor 1W Blok M Ancol. Peresmian dilakukan di halte Transjakarta Ancol, Jakarta Utara. Di rute ini ada 13 unit bus listrik dengan panjang lintasan 48,7 km dan melewati 11 halte. Waktu tempuh Blok M Ancol selama 60 menit, sementara jarak tunggu antar bus sekitar 5 menit pada jam sibuk dan 10 menit pada jam normal. Rute Blok M Ancol ini sepenuhnya menggunakan bus listrik agar lebih ramah lingkungan. Transjakarta rute Blok M Ancol akan beroperasi mulai pukul 5 pagi sampai dengan 10 malam. Ya, rute baru Transjakarta Blok M Ancol sudah beroperasi. Sudah ada Jessica Winoto yang saat ini ikut jalan-jalan pakai Transjakarta Blok M Ancol. Selamat siang, Jessica. Apakah rute baru Blok M Ancol sudah mulai ramai diminati oleh masyarakat? Ya, selamat siang Wiki dan juga pemirsa. Saat ini memang saya sudah berada di halte tujuan akhir dari rute Transjakarta yang baru saja diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta, yaitu Pramono Anung, yaitu bus Transjakarta koridor 1W dengan rute Blok M ke halte Ancol. Yang mana tadi kami merasakan atau mencoba langsung dari bus Transjakarta ini dan menempuh durasi perjalanan selama 50 hingga 60 menit lamanya. Karena memang informasinya untuk dari jarak dari Blok M menuju ke Ancol ini adalah 48,7 km. Yang mana tadi Wiki dan juga pemirsa dapat kami sampaikan bahwa kami melewati beberapa halte dari Blok M menuju Ancol, yaitu halte ASEAN, Kejaksaan Agung, Masjid Agung, Bundaran Senayan, Senayan Bank DKI, Gerbang Pemuda, Petamburan, dan langsung masuk ke Tol Selipi dan keluar dan sampai di halte Ancol. Sementara untuk arah sebaliknya, Wiki dan juga pemirsa dapat kami sampaikan ada 2 halte tambahan yang akan dilewati dari arah Ancol, yaitu halte J-Expo Kemayoran, lalu ke Manggisan, dan lalu baru masuk ke Petamburan dan lain sebagainya. Dan untuk tarif, informasinya bahwa di pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat hingga jam 7 pagi adalah Rp2.000, sementara untuk jam 7 hingga jam 10 malam yaitu Rp3.500. Dan untuk jam operasionalnya Wiki dan juga pemirsa yang kami sampaikan adalah sama seperti dengan rute-rute lainnya, yaitu dari pukul 5 pagi hingga jam 10 malam. Dan sementara untuk situasi sendiri ini Wiki dapat kami sampaikan karena hari ini adalah hari bekerja sehingga memang situasi sangat sepi, dan ini informasinya dari petugas Transjakarta yang ada di sini pun ini adalah hal yang normal karena memang jauh lebih ramai di akhir pekan. Sementara itu Wiki. Baik, Jessica, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kita ke informasi lain. 2 kelompok geng motor bersenjata tajam terlibat tawuran di Cakung, Jakarta Timur. Sementara di Jombang, Jawa Timur, 183 orang anggota gangster dibekuk saat menggelar pesta miras di sebuah villa. Warga merekam aksi tawuran anggota gangster di dalam permukiman padat penduduk, Gang Swadaya Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Kedua kelompok saling serang dengan senjata tajam berukuran besar, sehingga warga setempat tak berani keluar rumah. Diduga, aksi tawuran dipicu saling ejek di media sosial. Warga mengaku sangat resah dan takut, khawatir menjadi korban salah sasaran jika membubarkan aksi para pelaku tawuran. Warga meminta polisi agar menangkap dan memberikan tindakan tegas terhadap para pelaku tawuran. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ratusan anggota gangster ditangkap polisi saat sedang menggelar pesta di sebuah villa di Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Sabtu tengah malam.
Polisi yang mendapat laporan langsung datang dan membubarkannya. Sebanyak 183 anggota gangster ditangkap dan dibawa ke Mapolres Jombang. AKP Margono, Kasat Reskrim Polres Jombang menjelaskan awalnya para anggota gangster itu mengirimkan pemberitahuan ke polisi bahwa akan menggelar acara silaturahmi yang dihadiri di berbagai daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Namun meski polisi tidak memberikan izin, mereka tetap menggelar acara hingga tengah malam. Di lokasi, polisi menemukan barang bukti minuman keras. Margono juga menjelaskan pelarangan menggelar acara itu dilakukan karena ulah gangster selama ini telah meresahkan warga Jombang. Beberapa kali saat mereka berkumpul dan konvoi selalu menyerang warga di jalanan. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Ratusan calon penumpang kapal Pelni mengamuk di pelabuhan Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara gara-gara ketinggalan kapal. Calon penumpang kesal lantaran tertahan di loket penukaran tiket sementara kapal sudah berlayar. Ratusan calon penumpang kapal Pelni KM Gapulu mengamuk di Pelabuhan Murhum, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara pada Minggu malam. Para calon penumpang mengejar Kepala Pelni cabang Bau-Bau untuk minta pertanggungjawaban. Beruntung aksi ini bisa dicegah aparat kepolisian dengan mengamankan Kepala Pelni yang nyaris jadi sasaran amuk massa. Kemarahan ratusan calon penumpang berawal saat mengetahui kapal yang hendak mereka tumpangi sudah berlayar meninggalkan dermaga. Sementara para calon penumpang masih tertahan di loket penukaran tiket lantaran mesin pencetak tiket berhenti beroperasi karena sudah mencapai limit. Akibatnya, ratusan calon penumpang tujuan Kota Ambon, Maluku batal diberangkatkan. Untuk meredam kemarahan calon penumpang, pihak PT Pelni berkoordinasi dengan sejumlah travel jasa penukaran tiket untuk proses pengembalian uang tiket. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Akibat tersendatnya kendaraan pengangkut BBM dampak dari kemacetan parah di jalur Pantura Situbondo, ratusan kendaraan antri di hampir seluruh SPBU di Jember, Jawa Timur. Bahkan antrian kendaraan mengular hingga kiloan meter. Antrean kendaraan baik mobil dan motor mengular di kawasan SPBU Kecamatan Jenggawah, Jember, Jawa Timur. Akibatnya antrean dan kemacetan parah tak terhindarkan hingga kiloan meter. Tak hanya di SPBU resmi, antrean juga terjadi pada SPBU mini di berbagai tempat di kawasan Jember. Pihak Hiswana Migas Besuki mengaku kejadian ini akibat dampak adanya kemacetan di kawasan jalur Pantura Situbondo arah Banyuwangi dan sebaliknya. Imbasnya jalur distribusi BBM pun mengalami hambatan. Pihak Pertamina juga sudah melakukan penanganan dengan pengiriman dari Surabaya sehingga diharapkan pasokan segera tertangani dengan baik kembali. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM menemukan 15 produk obat bahan alam atau herbal mengandung bahan kimia obat berbahaya. Mayoritas mengandung bahan sildenafil sitrat, zat obat keras untuk pengobatan disfungsi seksual pria. BPOM merilis hasil pengawasan rutin sepanjang bulan Juni 2025. Dari hasil uji laboratorium, BPOM menemukan ada 15 produk obat herbal mengandung obat kimia berbahaya. Di antaranya adalah kandungan zat dexamethasone dan paracetamol pada produk merek Sultan, Raja Jahanam, dan kapsul Sultan. Kedua zat itu merupakan obat anti radang dan nyeri. BPOM juga menemukan kandungan obat keras sildenafil sitrat pada produk merek Pusaka Dayam Extra, New Gali-Gali, Nu Urat Kuda. Juga kopi celeng, kopi Arab Platinum, dan madu kuat. BPOM juga menarik produk dengan merek Slim Tea yang mengandung sibutramin, zat penekan nafsu makan yang kini telah dilarang penggunanya. Sildenafil sitrat merupakan zat aktif untuk pengobatan disfungsi seksual pria. Penggunaan tanpa pengawasan dokter bisa berakibat fatal seperti serangan jantung. Dan BPOM telah meminta produsen menarik 15 merek obat herbal tersebut.
Ribuan pengunjuk rasa berunjuk rasa di Kuala Lumpur pada hari Sabtu menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dituntut mundur atas dugaan janji kampanye yang tidak dipenuhi. Aksi unjuk rasa ini diorganisir Partai Oposisi Partai Islam se-Malaysia dan didukung oleh Koalisi Perikatan Nasional. Para demonstran menyatakan tidak puas terhadap kenaikan biaya hidup, perluasan pajak, penjualan dan jasa baru-baru ini, dan penghapusan subsidi bahan bakar. Beberapa pengunjuk rasa juga menyatakan prihatin atas penangkapan kartunis politik Fahmi Reza awal tahun ini. Mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad dan Muhyiddin Yassin diperkirakan ikut menghadiri unjuk rasa. Sementara itu di tengah gelombang unjuk rasa ribuan warga Malaysia, hari ini Presiden Prabowo Subianto akan bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Sedianya Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri pelantikan Pamong Praja Muda Institut Pemerintahan Dalam Negeri di Bandung, Jawa Barat. Namun Prabowo memutuskan batal sebab akan menjemput Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim sore ini. Kunjungan merupakan bagian dari agenda konsultasi tahunan ke-13 antara Anwar Ibrahim dengan Prabowo. Sebelumnya Anwar Ibrahim pernah mengunjungi Presiden Prabowo pada akhir Juli lalu. Kedua pemimpin membahas isu-isu bilateral, menindaklanjuti hasil KTT ASEAN serta bertukar pandangan mengenai perkembangan regional dan isu-isu global.